siap toh? Siap. Oke, dengar sini. Jadi sekarang kita akan memulaikan pelajaran ya. Jadi sebelum kita mulai, Bapak Guru mau tanya kamu. Kira-kira tadi ini siapa yang antara sekolah tadi? Sergio. Sergio. Sama Sergio sendiri saja? Ya. Dia ada minta izin ke terada? Ya. Dia terada minta izin? Ya. Dia pe orang tua kah? Dia ke siapa terkasih tahu? Ya, oke. Kalau baiklah, kalau terkasih kasih tahu kamu nih, berarti hari ini Sergio dinyatakan apa ya? Nah, kemudian dengar sini. Jadi sekarang buka buku dan orang akan belajar, yaitu mengenai dengan apa tadi ini, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tuh, itu dia tema di atas itu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengar sini. Untuk itu, kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua. Orang belajar, orang sambung dari pembelajaran ke-1, dan sekarang kita masuk pada pembelajaran kedua. Nah, dan pembelajaran kedua ini, yaitu kita akan belajar mengenai dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira siapa yang masih dapat ingat mengenai dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, baik. Ya, tadi orang apa tadi mengenai yang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang orang akan masuk pada pembelajaran kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ya, oke. Sekarang sebelum orang belajar atau masuk materi, Bapak Guru mau tanya teman. Kira-kira siapa yang tahu ciri-ciri dari makhluk hidup? Coba sebutkan. Siapa yang tahu? Siapa? Manusia. Ya, selanjutnya. Terus selain dari manusia, apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada satu lagi. Kira-kira apa? Siapa yang bisa? Guru, hewan. Iya, jadi tadi ya. Jadi ada 3 ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu tadi. Yang pertama manusia, terus yang kedua itu adalah tumbuhan dan hewan. Jadi ada 3 ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar orang sini. Tuh, begitu. Oke, baik. Jadi sebelum orang mau lanjutkan, orang punya apa? Kalau begitu coba mau nih berjalan di luar sana, mau nih coba amati. Kira-kira itu makhluk hidup itu seperti apa? Nanti mau keluar sana mau lihat bunga kah, lihat pohon apa kah, itu binatang apa kah, tuh nanti. Jadi mau coba lihat di luar sana. Ayo keluar. Teman-teman, Ini disebut ini yang disebut tumbuh-tumbuhan. ya. Ya, oke, baik. Tadi kan anak-anak lihat sudah tuh, Ya. sudah mempraktikkan yang mananya, yang namanya dengan ciri-ciri dari tumbuh-tumbuhan tuh. Tadi itu seperti apa tadi bunga, tuh itu yang termasuk dalam tumbuhan, tuh. Ya. Nah, kemudian selain dari yang dipantau tadi, dari tumbuhan itu apa lagi? Misalnya dari hewan tadi, apa yang mau dilihat tadi? Selain dari bunga tadi apa yang mau dilihat? Apa? Ayam. Ayam, iya. Terus, apa lagi yang mau dilihat tadi selain ayam? Kupu-kupu. Apa? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Terus ada lagi? Siapa yang dapat lihat yang hewan-hewan yang lain lagi? Apa lagi? Burung. Iya, burung. Oke, itu ciri-ciri makhluk hidup yang berasal dari hewan. Sedangkan ciri-ciri makhluk hidup yang berasal dari manusia. Berarti orang ini sudah kan? Nah, orang ini sudah yang ada, baik itu
muni sebagai anak-anak maupun bapak guru. Nah, ini yang berasal dari manusia. Begitu. Oke, sudah. Jadi muni sepantau semua. Sekarang bapak guru akan coba putar dia punya video, terus muni harus amati video dari ciri-ciri makhluk hidup. Bisa toh? Ya. Tunggu ulang. Nanti sebentar melihat di atas video mengenai dengan ciri-ciri makhluk hidup. Selamat bersinar setelah video kuis kupas materi bersama Miss. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video selanjutnya. Terima kasih. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak ya, kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air dan memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Perhatikan ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rasa atau iritabilitas. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa ada bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan yang mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut gayung dan reflekser. Kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan anak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan. Tadi itu bergerak, itu manusia. Kalau dia bergerak itu tadi berjalan, kemudian apa? Lari, nah itu juga bergerak. Itu untuk dari manusia. Sedangkan kalau macam tumbuhan dia bergerak itu
misalnya dia cari makanan, tuh pasti dia akan berjalan tuh, dia akan berjalan, dia cari itu air, di mana air di situ dia akan sampai situ. Itu nggak ada. Nah, itu dia bergerak, dia akan berjalan kan, begitu. Kemudian hewan juga dia bergerak. Tuh, hewan bergerak atau tidak? Bergerak. Nah, hewan dia juga bergerak. Jadi dia bergerak sama seperti dengan manusia, dia berjalan, tuh. Ada yang melompat, ada yang terbang. Tuh, kalau yang terbang itu apa? Burung. Disebut dengan burung. Tuh, kalau dia melompat seperti ini, Kelingking. apa? Kata. Hah? Kata, tuh. Kalau dia punya sayapnya seperti ini apa? Burung. Nah, itu. Tuh. Nah, itulah dari ciri-ciri makhluk hidup. Jadi sebagai makhluk hidup itu dia memiliki ada ciri-ciri yang sama. Tuh. Dia sama. Yang pertama yaitu adalah bergerak. Tuh. Semua makhluk hidup kan pasti bergerak, tuh. Kemudian yang kedua yaitu adalah bernapas. Siapa sini yang bernapas? Bernapas ini. Terada tuh? Ya. Semua pasti bernapas. Baik itu orang manusia, hewan, tuh, dan tumbuhan. Begitu. Orang juga membutuhkan pernapasan. Mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan tadi. Turun ke video tadi tuh, pertumbuhan berarti pertumbuhan itu kan awalnya dia mulai dari sejak dia kecil, atau manusia itu mulai dari dia bayi, no? Dia bayi, terus beberapa tahun ke depan dia akan sudah menjadi anak-anak. Kemudian beberapa tahun ke depan dia akan menjadi remaja, no? Ada kata-kata. Kemudian beberapa tahun ke depan dia akan menjadi seorang pemuda yang ganteng, seorang pemudi yang cantik. Tuh, itu pertumbuhan. Kemudian beberapa tahun ke depan dia akan menjadi dewasa. Tuh, itu sudah tinggi. Jadi dia punya berat badan itu beda juga, dia tersama dengan orang bayi. Kalau orang yang dewasa dengan anak-anak bayi mana yang lebih berat? Orang dewasa atau anak bayi? Dewasa. Dewasa, tuh. Orang dewasa berbadan yang lebih berat. Nah, kemudian beberapa tahun ke depan lagi, maka dia sudah akan menjadi pertumbuhan tadi, dia sudah akan menjadi semakin tua, tuh. Dia sudah tua, sudah tete. Kalau dia perempuan dia sudah nenek. Nah, itu pertumbuhan. Itu pada pertumbuhan pada manusia. Sedangkan misalnya pertumbuhan pada hewan tadi, nonton tadi itu di video, misalnya ayam itu awalnya dia punya telur, sudah ada telur atau belum? Sudah. So, jangan mengantuk. Bagaimana? Masih semangat? Yes. Bagaimana masih semangat lagi? Iya. Jadi dia tidur, perhatikan kembali. Ya, oke. Pertumbuhan pada ayam atau hewan tadi, misalnya ayam pertama kan dia bertelur, so dia bertelur dulu. Kemudian dia akan menjadi sebuah itu di dalam telur itu yang disebut dengan embrio. Nah, itu dia kelihatan di dalam, bukan dia masih di dalam telur ini. Dia belum pecah ini. Nah, beberapa hari ke depan, maka telur ayam tadi itu dia mulai menetas. Boleh pernah lihat ayam dia menetas atau belum? Pasti ada yang lihat tuh. Dia menetas, artinya dia pecah tuh. Dia punya telur itu dia pecah. Maka dia pecah itu, maka dia akan menjadi sebuah anak ayam. Terus pernah lihat ayam ke anak masih kecil tuh? Siapa yang pernah lihat? Ya, pasti saya pernah lihat. Nah, beberapa hari kemudian ayam itu dia akan menjadi dewasa. Tuh? Dia dewasa, kemudian beberapa bulan ke sana, beberapa tahun ke sana,
maka dia akan sama dengan seperti dia punya induk. Tahu induk atau ada? Apa tuh induk? Ibu. Nah, dia tuh ibu dan tadi itu mama tuh. Bisa toh? Bisa kata ada. Nah, begitu juga pada tumbuhan, pertumbuhan pada tumbuhan. Tumbuhan itu dia dapat tumbuh mulai dari kalau orang tanam kan pasti dia masih kecil toh. Kalau awalnya tuh tanam bunga tuh pasti dia masih kecil. Lama kelamaan bunga tersebut itu dia akan semakin tinggi. Dia mulai berkembang, jadi pertumbuhan mulai tinggi, maka dia lama kelamaan dia akan mulai lewat dari orang. Begitu. Bisa mengerti kata Dada? Ya, oke. Kemudian itu mengenai dengan pertumbuhan. Kemudian berkembang biak. Nah, berkembang biak tadi itu contoh, misalnya pada manusia. Manusia dapat berkembang biak. Awalnya baru papa dan mama. Kemudian ini anak. Selain anak terus kemudian lama kelamaan dia punya. Nomor 2. Ayo. Baca sudah. Langkah sila pertama pada sila adalah berdoa kepala banteng tiga pohon beringin Sudah, so apa semua? Nah, kumpul sudah mana? Sudah? Oke, dengar sini. Jadi sekarang orang akan lihat itu. Tadi kan orang berdiskusi mengenai dengan apa tadi itu? Ini apa tadi itu? DP. Jadi sekarang perhatikan kembali sini. Dia di atas itu, yaitu di atas itu adalah lambang negara Republik Indonesia. Jadi lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda. Dan burung Garuda di dalamnya ada dia punya simbol-simbol, yaitu yang terdiri dari apa? Bintang, terus rantai, yang ketiga tadi apa? Pohon beringin, keempat banteng, kelima kapal. Nah itu adalah simbol dari simbol dari Pancasila. Kemudian pada yang kurang apa ini? Yaitu pada simbol pertama, yaitu bintang. Dari simbol yang ke-1 atau yang pertama itu dia punya bunyi Pancasila kan? Bunyinya bagaimana? Ketuhanan Maha Esa. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bunyi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah simbol dari Pancasila pada sila pertama toh, atau sila yang ke-1 tadi. Bisa toh? Bisa. Nah, terus sekarang kira-kira yang ada di atas itu adalah lambang burung Garuda toh? Nah, kira-kira mau tahu lagu Garuda Pancasila katakan? Tahu toh? Ah, oke, kalau tahu berarti sekarang kita akan menyanyi sama-sama Oke. Garuda Pancasila, akulah bentukmu. Radio proklamasi, sedia pegang hidupku. Pancasila datang negara, rakyat maju sejahtera. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke. Sudah? Nah, tadi itu adalah lagu dari Garuda Pancasila. Ya.
Nah, terus dari bunyi Garuda Pancasila itu ada 5. Yang pertama tadi itu yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya dari dia simbol dari bintang itu simbol bintang bermakna bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya. Terus dia punya pengamalan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terus dia punya sila pertama, dia punya bunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Kemudian lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, sini tadi kita sudah diskusi. Oke, nah ini juga tadi orang diskusi ini tadi ini dia punya soal. Nah, sekarang orang coba dia amati dia ke video adalah lambang dari negara Indonesia yang mempunyai simbol-simbol sila kedua, ketiga, sila keempat, dan ini subscribe boleh, dia belum masuk di platform. Nah, perhatikan sila pertama yaitu dengan lambangnya adalah dia simbol itu bintang yaitu dengan bunyi ketuhanan Yang Maha Esa berarti beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian yang berikut saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Terus saling menghormati pemeluk agama lain. Kemudian memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Nah, kemudian sila kedua dengan simbolnya adalah rantai dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang artinya engkau membeda-bedakan antar sesama manusia, saling tolong-menolong antar sesama, sikap dengan rasa. Terus yang berikut saling menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian sila ketiga yaitu dia punya bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, kemudian dengan artinya mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Kemudian mengharumkan nama bangsa Indonesia, menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Terus mengutamakan kepentingan bersama-sama. Kemudian sila keempat, dia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat dengan simbolnya yaitu adalah banteng, kepala banteng. Kemudian dengan arti mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. Terus enggan memaksakan kehendak terhadap orang lain. Terus berikut menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. Kemudian menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Nah, kemudian sila kelima yaitu dengan simbolnya padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dengan arti yaitu bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Kemudian menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita.
kemudian menghormati dan menghargai sesama. Nah, selesai. Nah, itu adalah lambang negara Republik Indonesia beserta dia punya simbol-simbolnya. Oke, jadi duduk seperti biasa dulu. Jadi duduk seperti biasa, perhatikan kemarin sini. Baik, orang akan akhiri sudah orang punya pertemuan pada saat ini. Orang akan akhiri orang punya pertemuan saat ini. Orang punya materi nanti orang akan lanjut di lain waktu lagi di minggu depan. Jadi sebelum orang tutup orang punya materi, orang akan berdoa dulu berdoa tutup. Doa tutup. Oke. Mari, maju. Siapa yang doa tutup tadi? Maju sudah. Ayo, yang doa tutup tadi maju sudah. Amin. Oke, ya baik. Orang punya pertemuan cukup sampai di situ saja. Dan nanti orang setelah ini orang pulang, misalkan kalau pulang langsung di rumah Jangan mau apa kemarin. Oke, siap sudah, siap salam. Siap salam. Selamat siang, Bapakku. Ya, selamat siang semua. Jadi keluar berjabat tangan untuk guru Oke, lain kita keluar. Oke, terima kasih.